Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah gamelan. Kebudayaan Jawa memiliki kesenian musik yang khas, yakni musik gamelan. Gamelan digunakan sebagai iringan berbagai gending dan tembang Jawa, juga tari-tarian Jawa. Selain itu, gamelan juga digunakan sebagai iringan upacara-upacara dan ritual mistik, misalnya iringan gamelan pada pentas tari Bedaya Ketawang yang dianggap sebagai tarian sakral. Namun di masa lalu, musik gamelan tidak hanya menjadi sekedar musik pengiring tembang Jawa atau ritual-ritual tertentu, namun menjelma menjadi sebuah simbol kekuasaan. Bagaimana sejarah kemunculan kesenian musik gamelan? Gambar gamelan tertua ditemukan di relief dinding Candi Borobudur yang dibangun oleh Gunadarma pada masa Wangsa Shailendra dari Kerajaan Mataram kuno di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Relief tersebut menampilkan sejumlah alat musik termasuk suling, lonceng, kendang dalam berbagai ukuran, kecapi, alat musik dawa yang digesek dan dipetik ditemukan dalam relief tersebut. Kesenian gamelan semakin berkembang pada zaman Kerajaan Majapahit dan menyebar ke berbagai daerah seperti Bali, Sunda, dan Lombok. Menurut prasasti dan manuskrip yang bertanggal dari periode Majapahit, kerajaan bahkan memiliki balai seni yang bertugas mengawasi seni pertunjukan, termasuk gamelan. Balai seni mengawasi konstruksi alat musik serta menjadwalkan pentas pertunjukan. Mengapa gamelan menjadi simbol kekuasaan? Pada zaman kerajaan, gamelan bukan hanya sebuah alat musik belaka. Gamelan merupakan sebuah simbol kekuasaan. Hal ini terjadi karena hanya petinggi-petinggi istana dan raja yang mempunyai seperangkat gamelan, di mana gamelan ini kemudian menjadi simbol status sosial dan kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian, gamelan menjelma sebagai salah satu alat kekuasaan para raja dan petinggi istana. Jejak-jejak fungsi gamelan sebagai simbol status budaya dan kekuasaan banyak ditemukan dalam Babad Tanah Jawa yang mengisahkan kondisi Tanah Jawa pada masa klasik. Walaupun Babad Tanah Jawa sangat istana sentris dan banyak mencampur adukkan unsur-unsur mitos dan legenda, kita dapat melihat jejak-jejak fungsi gamelan sebagai simbol kekuasaan raja pada kisah-kisahnya. Dalam Babad Tanah Jawa, digambarkan bahwa gamelan dimainkan untuk mengiringi putra raja yang akan menikah dan menuju ke istana mempelai perempuan. Digambarkan para wadyabala dan orang-orang desa berjejal-jejalan menyaksikan iring-iringan putra raja yang diiringi suara banyak gamelan yang bergemuruh seperti akan berperang. Rakyat pun sangat suka menyaksikan arak-arakan putra raja dengan iringan gamelan tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa gamelan digunakan untuk mengokohkan legitimasi kekuasaan istana atas rakyat. Arak-arakan putra raja yang menjadi pengantin diiringi dengan banyak sekali gamelan untuk menciptakan sebuah image yang mewah, megah, semarak, dan berwibawa. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa raja masih berkuasa, berwibawa, dan kaya. Selain sebagai iringan arak-arakan pengantin putra raja, gamelan juga dijadikan iringan peperangan atau perebutan kekuasaan. Digambarkan bahwa saat peperangan sedang berlangsung sengit, terdapat sorak-sorai bergemuruh dan diiringi dengan bunyi genderang, kendang, gong, dan beri. Dalam hal ini, gamelan dijadikan pengiring dan penyemangat peperangan yang merupakan sebuah momen perebutan kekuasaan. Selain sebagai pengiring pengantin laki-laki menuju istana mempelai perempuan dan penyemangat perang, gamelan juga digunakan sebagai pengiring arak-arakan pengantin perempuan dan laki-laki mengelilingi kota kerajaan. Pengantin yang berada di kereta diarak berkeliling alun-alun dengan diiringi suara gamelan.
Seluruh rakyat dari berbagai penjuru desa berdatangan untuk menyaksikan arak-arakan tersebut. Pertunjukan arak-arakan ini baru diakhiri saat matahari tenggelam, di mana sang pasangan pengantin disambut oleh para istri raja dan prameswari. Sedangkan para punggawa dipersilakan masuk untuk berpesta pora. Bagaimana perkembangan kesenian gamelan sekarang? Pada sidang UNESCO sesi ke-16 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paris, Perancis, pada 15 Desember 2021, gamelan resmi dimasukkan ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda UNESCO. Gamelan resmi menjadi warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia yang ke-12. UNESCO menilai bahwa gamelan tidak hanya dimainkan untuk pertunjukan seni, tetapi juga dalam berbagai kegiatan tradisional dan ritual keagamaan. UNESCO mencatat nilai filosofi gamelan sebagai salah satu sarana ekspresi budaya dan membangun koneksi antara manusia dengan semesta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi gamelan dapat dilacak hingga masa kerajaan Mataram kuno. Pada perkembangannya, gamelan pada masa kerajaan kemudian tidak hanya sekedar menjadi alat musik, namun juga sebagai simbol kekuasaan. Kini gamelan telah resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Demikian penjelasan mengenai sejarah gamelan. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.